Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang pada setiap jemaat dan selamat berbakti pada hari ini. Kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dan para tamu yang berulang kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat Jumat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang membutuhkan perhatian khusus dapat menghubungi kita jemaat kantor jemaat atau sekretariat jemaat gereja. Sementara kebaktian berlangsung di mana semua dengan warta. Kebaktian ini tanggal 5 bulan 12 2021 dilaksanakan seperti berikut. Pukul 6.00 di Jemaat Induk Sektor 3, pukul 7.00 di Jepang Pasir Bambu, pukul 9.00 di Jemaat Induk Sektor 1, pukul 17.00 di Jemaat Induk Sektor 2. Dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2, nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan MKP. Kebaktian rumah tangga adalah sebagai berikut. Sektor pelayanan 1, Senin tanggal 29 bulan 11 2021, keluarga penerima adalah keluarga Herman Kombinasi. Dilaksanakan di gereja pada pukul 18.00. Untuk sektor pelayanan 2, Selasa tanggal 30 bulan 11 2021, keluarga penerima adalah keluarga Abraham Kamuno. Dilaksanakan pukul 18.00 di gereja. Untuk sektor pelayanan 3, hari Rabu tanggal 1 bulan 12 2021, keluarga penerima adalah keluarga Kombes Pol Rodi. Dilaksanakan pukul 18.00 juga di gereja. Nah, untuk sektor 3, keluarga penerima adalah keluarga Kombes Pol di Andrian. Ya. Untuk berikutnya, kebaktian BPK Remaja Kamis tanggal 2 bulan 12 2021 pukul 17.00 ditempatkan di gereja. Untuk kebaktian BPK Pemuda, kaum bapak dan kaum ibu sementara waktu untuk ditangguhkan. Warta lain, pada hari ini akan dijalankan bunyi khusus untuk panitia Natal Jemaat. Perayaan Natal BPK Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 15.00 di GKSP Jemaat Bukit Sion Mamuju. Pada tanggal 4 sampai 5 Desember 2021, penasihat dan pengurus BPK PR Jemaat akan mengadakan perkunjungan ke Desa Limboro. Mohon dukungan doa jemaat. Pada tanggal 5 Desember 2021 akan dijalankan bunyi khusus untuk pelayanan dan pembangunan GKSP Jemaat Buah Kayu Klasis Karama. Berikutnya, perayaan Natal Jemaat GKSP Bukit Sion Mamuju akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021. Untuk berikutnya adalah pertambahan jemaat. Atas nama kepala keluarga yaitu Yakubus Padang
dengan anggota Amarwati Devina Teofani Borong. Apabila ada di tengah-tengah kita boleh berdiri. Apabila tidak ada, mungkin akan masuk ibadah jam 9 atau jam 5. Demikian para jemaat kita, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk masuk dalam ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 3.
Mari kita habiskan ibadah di pagi hari. Pertolongan kita dalam kebaktian hari Minggu di pagi hari ini sekaligus merayakan Minggu Adventus yang pertama. Jadi kiranya di dalam pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, turunlah atas semua kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai sekalian kami yang berbaktikan Tuhan di pagi hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita bersyukur bahwa kita boleh ada di akhir bulan November, dan di hari ini kita boleh memasuki Minggu Adventus yang pertama, di mana kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan kelahiran Kristus Tuhan kita. Karena itu sama-sama kita angkat lapasan pujian kita dari nyanyian Kidung Baru 128 bait 1 sampai yang keempat. Sekaligus kita menopang panitia Natal jemaat dalam tanggung jawab untuk merayakan Natal Kristus di tahun ini dengan memberikan puji khusus bagi panitia Natal jemaat. Nyanyian Kidung Baru 128 bait 1 sampai yang keempat. Di
Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita siapkan hati kita datang kepada Allah di dalam doa syukur sekaligus mempersiapkan diri kita belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan sembah kami lapaskan di hadapan-Mu ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan penyelamat kami. Kami mau bilang terima kasih banyak untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Dan kami datang sebagai umat-Mu, sebagai anak kesayangan ya Allah. Kami datang kepada-Mu sebab kami memerlukan kepada-Mu. Kami datang membawa puji-pujian kami di hadapan Tuhan, sebab Engkau layak menerima segala puji-pujian kami. Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami boleh Tuhan tibakan di minggu Adventus yang pertama di tahun ini. Tuhan baik dalam hidup kami. Kami persiapkan hati kami Tuhan Allah untuk menyambut kelahiran Kristus Tuhan kami di tahun 2021. Dan saat ini pula kami siap dan telah mempersiapkan hati kami untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tahu apa kata Tuhan yang harus kami perbuat dalam setiap lakon hidup kami. Karena itu Tuhan Allah, tunduklah kami saat ini kepada Engkau. Ingat akan segala salah dan dosa serta pelanggaran kami. Mohon beri kepada kami pengampunan, sehingga Roh Kudus bekerja bagi kami saat ini untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus membantu kami untuk mengerti apa kata Tuhan, dan Roh Kudus pula yang akan memampukan kami untuk bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba yang berdosa ini ya Allah, segala kelemahan hamba taruh di bawah kaki salib Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan ada bagi hamba untuk bisa mempercakapkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan, yang berasal dari Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa yang jahat yang mencoba merongrong hati kami saat ini, Tuhan lepaskan, sehingga kami melihat kepada Kristus dan mengerti firman. Dan dimanapun kami berada, ketika firman Tuhan ini ditaburkan, kami akan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman, kebenaran dan hidup, kami berdoa dan melafazkan segala syukur kami kepada Allah di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, firman Tuhan saya persiapkan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara dan saya akan membaca secara berbalas-balasan. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara jemaat akan membaca ayat-ayatnya yang benar. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-25 dengan perikop lahirnya Samson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Kemudian berkata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan memotong sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanidan yang terletak di antara Sora dan Esita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang tetap belajar firman Tuhan dan memperlakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Berbahagialah orang yang di jalan nyata itu orang fasik.
saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita dalam kitab Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25 dimulai dengan sebuah penjelasan bahwa Allah mengetahui segala hidup kita. Allah mengetahui perbuatan dan sikap kita. Allah mengetahui apa yang sementara kita lakukan. Dalam ayat yang pertama dibilang bahwa Allah mengetahui tingkah laku Israel yang telah menyimpang dari hadapan Allah. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin selama 40 tahun. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang kedua, di antara bangsa Israel pada waktu itu ada satu keluarga yang sementara bergumul sebab istri Manoah dikatakan mandul, tidak beranak. Tuhan tahu apa yang sementara dialami oleh keluarga Manoah. Dan karena itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Manoah dan istrinya. Awalnya hanya kepada sang istri melalui kedatangan malaikat Tuhan. Dan dalam teologis, bahasa teologis ini peristiwa teofani, di mana Tuhan menampakkan diri dalam wujud manusia ataupun dalam wujud malaikat dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada Manoah dan istrinya bahwa Tuhan adalah Allah yang care, Allah yang peduli, Allah yang tahu dan akan turut campur tangan terhadap segala persoalan hidup yang sementara dialami oleh Manoah dan istri. Kalau dokter sudah katakan bahwa seorang perempuan tidak bisa punya anak karena mandul, maka secara logika manusia dan ilmu kesehatan itu pasti terjadi. Tetapi yang namanya rencana manusia, pikiran manusia tidak bisa disamakan dengan rancangan Allah, dengan setiap keputusan Allah. Kalau dokter sudah angkat tangan, Tuhan berhak untuk turun tangan dan membantu. Dan karena itu Tuhan memperlihatkan kasih setianya kepada Manoah dan istri. Malaikat Tuhan datang dan menyampaikan kepada istri Manoah bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan sejak dari kandungan ibu, anak ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai nasir Allah, dan mulai dari dia akan terjadi penyelamatan bagi Israel dari tangan bangsa Filistin. Bapak Ibu, ayat 1 dan 2 memperlihatkan seperti ini. Allah tahu segala sesuatu yang dialami oleh bangsa Israel. Allah tahu perbuatan jahat mereka dan Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin. Bukan sekadar hanya mau menghukum Israel, tetapi Allah persiapkan seorang anak yang akan lahir dari kandungan istri Manoah untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan bangsa Filistin. Dan kita ambil kesimpulan bahwa Allah kita tidak hanya menjadi Allah yang menghukum kita, tetapi dalam penghukuman Allah ada kasih-Nya yang akan menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari, tema hari ini saya angkat dan saya kasih tema menjadi pribadi yang loyal. Dan pertanyaannya bagi saudara dan saya, seperti apa itu menjadi pribadi yang loyal? Dan bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang loyal? Kita akan lihat dan kupas dari firman Tuhan di saat ini, dan kita akan temukan jawabannya. Pada ayat 4, 13 dan 14. Ketika malaikat Tuhan datang dan menampakkan diri kepada istri Manoah dan Manoah sendiri. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi engkau harus menjaga dirimu. Bapak Ibu lihat pada ayat yang keempat. Oleh sebab itu peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ini perintah.
Engkau akan mengandung dan melahirkan. Karena itu mulai dari sekarang, jaga dirimu, pelihara dirimu, jangan minum anggur, jangan makan makanan yang tidak halal, atau jangan makan makanan yang haram. Ayat 4, 13 dan 14 menjelaskan mengenai menjadi seorang pribadi yang loyal, yakni menjadi seorang pribadi yang tetap berpegang pada segala yang adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu lihat pada ayat 14. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini yang namanya pribadi yang loyal. Artinya pribadi yang tetap berpegang terhadap segala yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Kata segala bukan satu saja yang Tuhan perintahkan, tapi banyak hal Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Menjadi pribadi yang loyal. Yang kedua berarti pada ayat yang ke-8. Tapi saudara lihat di ayat yang ke-8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang Kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir. Menjadi pribadi yang loyal adalah menjadi pribadi yang meminta senantiasa kepada Tuhan untuk Tuhan ajari kita supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu mau bilang Bapak Ibu adalah orang-orang yang loyal. Loyal kepada Tuhan. Loyal berarti setia. Saya orang yang setia kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya dalam bentuk kesetiaan seperti apa? Atau bagaimana caranya saya bisa menjadi seorang yang loyal? Mari belajar dari firman Tuhan hari ini. Menjadi seorang pribadi yang loyal berarti menjadi seorang pribadi yang selalu meminta kepada Tuhan untuk Tuhan ajari, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Jangan sok pintar, jangan tahu segala-galanya. Sebab manusia sepintar-pintar apapun dia masih tetap ada di bawah Tuhan yang di atas. Yang ketiga, menjadi pribadi yang loyal terbaca di dalam ayatnya yang ke-19. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandangi dia. Menjadi pribadi yang loyal adalah menjadi pribadi yang bersedia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Menjadi pribadi yang loyal berarti bersedia untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang keempat, menurut catatan Hakim-Hakim 13, menjadi pribadi yang loyal adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pada ayatnya yang ke-12, lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup anak ini dan tingkah lakunya. Dia sementara berbicara mengenai tanggung jawabnya nanti ketika anaknya lahir. Bagaimana cara dia membesarkan, bagaimana cara dia mengasuh, bagaimana cara dia mendidik anak ini. Ini merupakan sebuah tanggung jawab. Jadi menjadi pribadi yang loyal berarti menjadi pribadi yang belajar bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang Tuhan sementara percayakan untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, lalu pertanyaan lanjutnya begini, apa yang akan saya dapatkan ketika saya sudah menjadi seorang pribadi yang loyal di hadapan Tuhan? Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan yang kita temukan. Ketika saya sudah menjadi seorang pribadi yang loyal bagi Tuhan, ada catatan yang pertama dalam ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Itu dulu.
Ketika kita sudah menjadi pribadi yang loyal, melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka Tuhan akan memberi apa yang menjadi pergumulan kita. Pergumulan seorang istri Manoah adalah ingin memiliki anak. Dan ketika Tuhan perintahkan, jangan kamu minum anggur, jangan kamu makan makanan yang haram, peliharalah dirimu. Memang firman Tuhan tidak secara tertulis menuliskan bahwa dia melakukan. Tetapi ketika anak itu lahir, kita pasti berpikir, sudah harus tahu bahwa dia juga sudah menjaga diri. Dia tidak melakukan apa yang menjadi larangannya. Ketika saudara dan saya sudah menjadi pribadi yang loyal di hadapan Tuhan, yakin dan percaya, Tuhan akan memberi apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau pergumulan seorang istri Manoah memiliki anak, Tuhan kasih, karena dia sudah melakukan segala yang diperintahkan. Maka saudara dan saya pun percaya hal itu. Bahwa ketika saya berjalan di jalannya Tuhan dan tidak diikuti, apa yang menjadi pergumulan keluarga saya, pergumulan pribadi saya, Tuhan kasih buat kita. Yang kedua, pada ayat 24, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ketika kita menjadi pribadi yang loyal, maka kita akan menjadi, apa yang kita akan dapatkan? Kita diberkati Tuhan. Saya garis bawahi kata anak itu menjadi besar. Ketika saudara setia dalam Tuhan, ketika saudara setia dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan sementara bergumul dalam usaha, dalam karir, maka percaya karir saudara akan besar. Tuhan jelas bilang, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Apabila engkau taat perintah. Anak itu menjadi besar dalam gambaran karir kita, dalam gambaran pekerjaan kita, dalam gambaran usaha kita. Usaha kita akan semakin besar. Karir kita akan selalu naik, tidak turun. Dan kita diberkati. Dan yang keempat, apa yang akan dia peroleh ketika kita loyal di hadapan Tuhan, setia untuk Tuhan. Ayat 25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Ketika kita loyal untuk Tuhan, hati kita akan selalu digerakkan oleh roh Tuhan. Ketika hati digerakkan oleh roh Tuhan, maka sukacita itu muncul, kebahagiaan itu ada. Itu yang akan kita peroleh. Saya tidak kutip firman Tuhan yang lain, tapi saya coba melihat dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Ada faedahnya ketika saudara dan saya belajar menjadi seorang pribadi yang loyal di hadapan Tuhan. Loyal berarti dapat dipercaya, setia, jujur. Jadi tema hari ini saya bilang menjadi pribadi yang loyal, mempersiapkan diri kita untuk memasuki hari ini, memasuki minggu yang pertama, minggu Adventus yang pertama, dan mempersiapkan diri kita lebih dalam lagi untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang loyal, menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang tulus, menjadi pribadi yang jujur. Bapak Ibu saudara-saudari, dan apa langkah yang harus saudara dan saya perbuat? Yang pertama, mulailah loyal, setia, dapat dipercaya, jujur untuk hal-hal yang kecil. Kalau saudara dan saya tidak pernah jujur untuk hal-hal yang kecil, kalau saudara dan saya tidak pernah setia untuk hal-hal yang kecil, kalau saudara dan saya tidak bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil, jangan harap perkara besar Tuhan tambahkan. Jelas firman Tuhan, kalau kau setia dalam perkara-perkara yang kecil, perkara besar Tuhan siapkan. Mulailah loyal dengan perkara-perkara yang kecil. Yang pertama, belajar untuk dapat dipercaya.
sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Menjadi loyal, setia satu dengan yang lain. Belajarlah saling mempercayai satu dengan yang lain. Ada loh suami istri yang sampai sudah berpuluh tahun berumah tangga tidak saling percaya satu dengan yang lain. Yang kedua, belajar untuk bisa terbukti setia. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terbukti tidak setia dalam pelayanan Tuhan, yang asal nama pelayan Tuhan, tapi tidak pernah terbukti setia dalam mengerjakan pelayanan Tuhan. Kalau hari ini saudara bilang, Tuhan saya mau, Tuhan kasih saya pelayanan yang besar, tapi kalau dalam perkara kecil saya saudara tidak setia, jangan harap pelayanan yang besar Tuhan kasih buat. Karena itu belajar untuk setia dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan yang dikerjakan. Bukan hanya dalam skala gereja, tapi juga dalam skala kantor pekerjaan kita. Kemudian belajarlah percaya akan janji Tuhan, bahwa semua yang Dia janjikan pasti akan dipenuhi. Belajar merenungkan firman Tuhan. Dia bukan hanya sebuah kata-kata belaka, tapi ini janji Tuhan. Dan ketika saudara dan saya mau menjadi pribadi yang loyal, maka belajarlah untuk senantiasa percaya akan janji Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan akan berikan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pesan papa saya waktu saya masih kecil sampai sudah terpatri dalam ingatan saya. Beliau mengatakan begini, besok-besok jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Kalau sekali saja engkau tidak bisa dipercaya oleh orang lain, maka selamanya engkau tidak akan bisa dipercaya. Itu saya ingat sampai hari ini. Kalau mau dipercaya, maka jaga kepercayaan. Karena sekali tidak dipercaya, untuk selamanya engkau tidak akan dipercaya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita mungkin sudah menyelesaikan tes CPNS, mulai dari kompetensi dasar, lulus itu dulu baru naik ke bidang, kompetensi bidang, diwawancarai baru bisa dinyatakan lulus. Rupanya ada keluhan-keluhan bahwa tes CPNS tahun ini tidak jujur, tidak serempak, karena di Sulawesi sudah dilaksanakan 1 bulan, di Maluku Papua sudah dilaksanakan 1 bulan, di Jawa bulan berikutnya. Dan ada soal-soal yang bocor. Nggak tahu siapa yang membocorkan, tapi saya menanggapi seperti ini. Jujurlah dalam tes. Percaya bahwa kalau itu jatah Tuhan bagimu, Tuhan kasih. Dan karena itu jangan main kecurangan. Karena sekali engkau curang, selamanya engkau makan makanan curang. Jadi yang gagal, yang tidak lulus CPNS tahun ini, itu hasil keringatmu sendiri, tidak engkau curangi. Orang-orang yang curang mungkin lulus dan jadi PNS, tapi ingat, kesuksesanmu diawali dengan kecurangan. Maka selamanya engkau makan makanan kecurangan. Tuhan lihat, manusia tidak lihat. Tapi ayat 1 tadi bilang, Tuhan tahu perbuatan kita. Tuhan tahu kau curang atau tidak. Tuhan tahu kau setia atau tidak. Tuhan tahu kau jujur atau tidak. Kita bisa bohong manusia yang lain, jangan menutupi dengan sikap manis. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa kita tutupi. Begitu pula ketika kita bergumul dalam bisnis kita, dalam karir kita, dalam pekerjaan kita.
Jadi pribadi yang loyal, jujur dalam menjalankan bisnis, jujur dalam bekerja. Jangan karena mau tempat yang empuk, jangan karena mau keuntungan yang banyak, kita cari cara yang tidak jujur. Mungkin hari ini kita berlimpah-limpah, tapi akan habis dalam sekejap, tidak akan pernah bertahan. Karena itu mari belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 25 untuk menjadi seorang pribadi secara pribadi loyal sebagai satu persekutuan keluarga loyal, dan sebagai satu persekutuan gereja Tuhan tetap loyal di hadapan Tuhan, sebab Tuhan membutuhkan saudara dan saya menjadi pribadi yang senantiasa setia. Maria Ibu Yesus pun setia dalam perkara-perkara yang Tuhan berikan kepada dia, dan Tuhan agungkan dia. Mungkin dalam gereja Protestan kita tidak terlalu mengagungkan Maria, tapi gereja Katolik begitu mengagungkan, karena beliaulah perempuan yang kudus yang memberikan hidupnya, hatinya, jiwa untuk melayani Tuhan. Tetaplah setia dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap tanggung jawab kita. Maka percaya Tuhan memperhitungkan semua yang kita lakukan dalam kesetiaan kita untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa kami diingatkan oleh Tuhan di pagi hari ini, di Minggu Adventus yang pertama, untuk belajar menjadi pribadi yang senantiasa loyal, setia, jujur, dapat dipercaya oleh Tuhan. Roh Kudus membantu kami untuk tidak hanya mendengar, tapi kami bawa pulang firman ini dan berusaha untuk melakukan dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berterima kasih atas firman. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, saya jemput kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan semua orang di segala abad dan tempat kita menerapkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing daripada kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang telah kami, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang dikandung yang memberikan silakan duduk. Bapak saudara-saudari jemaat, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil persembahan diberikan sama-sama kita memuji Tuhan nyanyian Kidung Baru 134 bait 1 dan seterusnya.
Bapak saudara-saudari jemaat, mari kita satu dalam doa persembahan. Doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah kami yang tetap ada dan menyatakan kasih bagi kami. Dan kami percaya bahwa kasih Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Tuhan, kami datang dan membawa hidup kami untuk Tuhan. Engkau tahu semua yang sementara kami gumuli. Engkau tahu setiap tanggung jawab yang Tuhan sementara percayakan kepada kami. Engkau tahu akan semua yang sementara kami alami dan kami rasakan. Karena itu kami datang kepada Engkau, pemilik hidup kami. Mohon kekuatan bagi semua kami dalam menjalankan tanggung jawab, peran dan tugas yang telah Tuhan percayakan untuk kami lakukan dalam hidup rumah tangga kami sebagai suami istri yang saling menghargai, menghormati, mengasihi satu dengan yang lain, sebagai orang tua yang ditugaskan untuk membesarkan, mendidik, mengajari anak-anak yang adalah anugerah Tuhan dalam hidup rumah tangga kami, sehingga kelak menjadi anak-anak yang kuat imannya di dalam Tuhan, yang patuh dan taat serta loyal dalam mengerjakan semua yang Allah perintahkan, dan sungguh masa depan mereka ada bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kasih kami kekuatan untuk menjalankan pekerjaan yang telah Tuhan kasih bagi kami. Sesungguhnya kami belajar menjadi pekerja-pekerja abdi Allah yang setia, yang dapat dipercaya, yang jujur, sehingga semua yang kami kerjakan dan sementara kami kerjakan, kami garap, akan menghasilkan berkat dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami makan dari hasil usaha kami, dan kami percaya bahwa semua yang kami dapat dari tangan Tuhan akan bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga kami. Tuhan, kami berdoa dalam gumulan-gumulan kami, harapan dan rencana-rencana kami Tuhan. Tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga dalam jemaat ini, Engkau hadir Tuhan. Engkau nampakkan diri-Mu bahwa Engkau Allah yang senantiasa care dan peduli akan kehidupan kami semua. Dan jaga kami, pelihara kami, naungi kami Tuhan, sebab kami yakini bersama dengan Tuhan, apapun pergumulan kami, seberat apapun beban hidup kami akan selalu dikuatkan oleh Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan kami, dan tetap ada harapan, tetap ada jalan keluar untuk setiap pergumulan hidup, persoalan masalah yang kami alami. Ketika kami dirundung sakit, Tuhan datang dan jamahlah kami, pulihkan dan sembuhkanlah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat penyembuhan yang akan kami rasakan dan kami terima dari kami. Ya Allah Tuhan kami datang kepadamu saat ini ketika kami bergumul untuk masa depan kami. Anak-anak kami sudah mengikuti tes CPNS. Ada yang berhasil, atau juga mungkin ada yang gagal. Yang gagal Tuhan kuatkan. Tuhan bantu mereka untuk senantiasa percaya akan janji Tuhan. Bila Tuhan sudah bertitah, bila Tuhan sudah menjanjikan, suatu saat nanti atas izin dan waktu Tuhan, mereka pasti akan dapat. Kalau hari ini gagal, bukan berarti seterusnya gagal. Tapi jadikan mereka pribadi yang senantiasa loyal, yang senantiasa menggantungkan hidup mereka untuk Tuhan. Yang berhasil,
Jangan biarkan mereka menjadi pribadi yang sombong, tapi menjadi pribadi yang tetap juga tunduk di hadapan Tuhan, sehingga besok hari dan sampai seterusnya karir mereka akan besar. Segala masa depan mereka akan sukses bersama dengan Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk memasuki minggu Adventus. Dan hari ini minggu Adventus yang pertama, Tuhan siapkan hati kami supaya kami memasuki minggu Adventus dalam ketulusan hati kami, dalam kejujuran dan dalam kesetiaan kepada Engkau, ya Allah, Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur bahwa perkunjungan akhir tahun sudah dilakukan oleh para pelayan, sudah berkunjung kepada anggota-anggota jemaat, dan biarlah ada sukacita yang diterima baik oleh pelayan-pelayan maupun juga oleh warga jemaat yang boleh menerima perkunjungan. Dan biarlah segala salah usul bahkan kritikan itu bisa dievaluasi secara baik demi dan untuk perluasan pelayanan Tuhan, bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh warga jemaat adalah menjadi catatan, sebab warga jemaat betul-betul mau dan ingin agar pelayanan ini bertumbuh, berakar dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba Tuhan yang Tuhan kasih tanggung jawab dalam jemaat ini, para pendeta, penatua Syamas, para pengurus dalam setiap BPK, Tuhan memberkati sehingga mereka berjalan sama-sama bergandengan tangan, sonhodos, sehingga pelayanan ini boleh berdampak baik dalam pertumbuhan jemaat di sini. Terima kasih Tuhan, dalam tanggung jawab pelayanan di minggu ini, Tuhan kasih kekuatan bagi hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani. Kasih kesetiaan bagi mereka ya Allah, sehingga tanggung jawab yang sudah dikasih dikerjakan secara baik. Ya Allah Tuhan kami berdoa di saat ini Tuhan menyerahkan kehidupan kami semua mengakhiri bulan yang ke-11 ini. Biarlah kami akhiri di dalam penjagaan Tuhan, dan Tuhan izinkan kami memasuki bulan Desember, bulan anugerah Tuhan, dan mengakhiri tahun ini di dalam keselamatan yang Allah kasih bagi kami. Kami boleh mempersembahkan syukur kami saat ini, bahkan keluarga Bapak Caib Pangandaran boleh mempersembahkan persepuluhan mereka. Tuhan terima persembahan persepuluhan ini, dan sungguh kami yakini keluarga besar Bapak Caib Pangandaran tidak akan pernah berkekurangan dalam kehidupan mereka, tapi semua yang mereka sementara usahakan, mereka kerjakan akan Bapak berkati menjadi sebuah usaha yang besar, menjadi karir yang sukses, dan hidup rumah tangga mereka akan Tuhan jaga pelihara dan memberikan kepada mereka kebahagiaan. Kami semua sudah mempersembahkan untuk menopang panitia Natal jemaat dalam pundi khusus. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi dalam pembangunan, Tuhan berkati, bahkan juga dalam kolekte persembahan untuk menopang tugas pelayanan kesaksian berdiakonia dalam jemaat ini pun Tuhan berkati. Ya Allah Tuhan kami, seluruh kehidupan jemaat ini yang ada dalam pergumulan hidup, Bapak Abraham Kambulo, Bapak Yunus Karabasa, Bapak Yakub Sitopa, Nyonya Fatmawati Yunus, Saudara Nelsi Pungkapadang Yudhistira dan Adiyatma, kami berdoa kasih sayang Tuhan menaungi hidup mereka. Jaga, pelihara, sertai mereka ya Allah. Terima kasih Allah Tuhan kami, semua anak-anak kami yang telah menopang dalam tugas pelayanan di minggu pagi ini. Tuhan memberkati organis kantoria, operator, postor, tenaga TU. Tuhan jaga, lindungi dan pelihara bahkan Bapak Ibu Majelis Jemaat. Tuhan juga jaga, lindungi dan pelihara, dan pakai mereka seluruh cara Tuhan, kehendak Tuhan dalam pelayanan yang sementara dibacakan. Ya Allah Tuhan kami, Kota Mamuju, Sulawesi Barat, Tuhan jaga, lindungi dan pelihara. Indonesia secara khusus, Tuhan juga berikan keamanan, kedamaian, dan dalam persiapan tahun baru, Natal tahun baru. Biarlah kami menjadi warga jemaat, warga Indonesia yang taat terhadap anjuran pemerintah,
sehingga kami bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kami tetap bergumul dan berdoa, Tuhan selamatkan kami dari virus ini, jaga kami, lindungi kami, berikan iman tubuh kami yang tetap sehat. Ya Allah, tenaga abdi-abdi negara, TNI Polri, Tuhan juga berkati mereka menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membawa kedamaian, kesejahteraan bagi negara Republik Indonesia yang kami cintai. Gereja Tuhan, Gereja Kristen Sulawesi Barat, Bapak Ibu Pendeta yang ada di Sinode, Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan. Jemaat-jemaat di pelosok pun Tuhan jaga, pelihara, lindungi dan sertai. Ketika mereka bergumul dalam tanggung jawab pelayanan yang harus dikerjakan, dan kendala yang ditemui adalah mereka belum memiliki dana yang bisa menopang tanggung jawab pelayanan. Kasih kami hati Tuhan untuk bisa juga membantu mereka yang berkekurangan, sebab itu yang Tuhan mau, yang kuat membantu yang lemah, saling bertolong-tolong. Terima kasih Tuhan, pekerjaan ini kami serahkan ke Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang punya pekerjaan ini, Tuhan yang akan membantu setiap penggarap-penggarapnya, yaitu kami-kami yang telah bersedia dan loyal melakukan tanggung jawab pelayanan yang punya Tuhan ini. Ampun segala salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarkanlah semua pergumulan kami di tempat duduk kami masing-masing, dan nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah jawaban-Mu tepat pada waktunya bagi kehidupan semua kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang bersurga, kuduskanlah nama-Mu, kerajaan menjadi kehendak-Mu di surga. Berilah pada hari ini kepada kami yang secukupnya, dan ampunilah yang kesalahan kami, sebab kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan keluarkan kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri kita menuju Tuhan. Nyanyian kedua 173 ayat 1 dan 2. Jangan ku
beritakanlah firman Tuhan yang telah kita pelajari, jadi berkat bagi banyak orang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kilian Esteo dan kepada umat Tuhan yang sudah hadir pada pagi ini, yang sudah berbahagia dalam ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk lagu penutup adalah dari NKB nomor 173 ayat 3.